Hai everyone, selamat datang lagi di channel YouTube ini. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Di kesempatan kali ini, aku ingin sharing penyebab batang adenium lembek, teman-teman. Jadi, salah satu masalah yang sering dialami oleh aku dan mungkin juga oleh kita itu adalah batangnya itu yang lembek. Nah guys, ada beberapa penyebab batang adenium itu lembek. Di sini aku bakal mengumpas tuntas. Oke. Jadi salah satu dari penyebab batang adenium itu lembek yang pertama, penyiraman yang tidak tepat. Nah guys, ini adalah penyebab yang membuat tanaman adenium memiliki batang yang lembek, yaitu pada saat penyiraman. Nah, tanaman ini merupakan tanaman yang cukup tahan terhadap cuaca. Jadi, ketika kelebihan air justru memberikan dampak yang tidak baik. Salah satunya adalah akar dari tanaman ini akan membusuk dan membuat batangnya menjadi lembek, teman-teman. Nah, jadi kekurangan air juga dapat menyebabkan batang adenium menjadi lembek. Tanaman yang kekurangan air akan mengalami dehidrasi sehingga jaringan tanaman menjadi layu dan kehilangan tugor. Seperti yang teman-teman lihat, adenium saya ini mungkin benar ya, emang benar sih. Karena sekarang lagi cuaca hujan dan juga aku baru melakukan pemindahan dari aku beli online sampai aku memindahkan ke dalam pot. Jadi karena memang aku sudah menempatkan di area yang terbuka, sudah terkena cahaya sinar matahari dan juga hujan. Nah, di 1 bulan ini di tempatku itu hujan terus, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu penyebab dari batang adenium itu lembek. Nah, jadi untuk yang kedua, kenapa batang adenium itu bisa lembek? Bisa jadi karena penyakit. Nah, penyebab karena penyakit ini adalah salah satu yang sering dialami juga ya, khususnya aku sendiri, teman-teman. Nah, jadi penyakit ini dia itu bisa menyerang pada akar, batang hingga daun yang menyebabkan terjadi pembusukan dan melemahnya jaringan tanaman. Jadi selain dari intensitas penyiraman yang tidak tepat, penyakit juga salah satu penyebab bonggol ataupun batang adenium itu melembek. Nah, terus untuk penyebab yang ketiga itu ada nutrisi yang tidak seimbang, teman-teman. Contohnya pemberian pupuk yang berlebihan atau kekurangan nutrisi tertentu dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan juga menyebabkan batang menjadi lembek. Nah, jadi untuk poin ini dapat kita simpulkan bahwa seperti ini, teman-teman. Baik manusia, hewan, tanaman, apapun yang pada saat kita melakukan terlalu lebih, memberikan misalkan pupuk terlalu lebih, itu tidak bagus. Dan terlalu tidak kita kasih pupuk itu juga tidak bagus. Jadi benar-benar untuk takarannya, intensitas penyiramannya dan lain-lain sebagainya itu memang sudah sudah harus kadarnya itu tepat. Paling tidak itu tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Nah, jadi di kesempatan kali ini aku juga ingin ngasih sharing lagi nih buat teman-teman. Kalau misalkan ada penyebabnya, pasti ada cara mengatasinya. Jadi aku ulang ya sedikit lagi. Jadi untuk penyebab dari adenium itu lembek, yang pertama bisa jadi karena akibat penyiraman yang tidak tepat. Terus bisa jadi karena penyakit dan juga nutrisi yang tidak seimbang. Nah, bagaimana Kak cara mengatasi masalah ini? Nah, jadi ada beberapa poin yang bisa teman-teman lakukan apabila teman-teman punya adenium seperti keluhan yang seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama, teman-teman bisa menyesuaikan frekuensi penyiraman pada tanaman.
sehingga tanaman bisa memenuhi kebutuhan airnya. Jadi pada saat musim hujan mungkin tidak dilakukan penyiraman sama sekali, karena memang untuk adenium sendiri mereka tidak suka yang namanya air. Mereka itu tahan banting akan kekeringan, tapi kalau misalkan sudah banyak air itu mereka melemah, teman-teman. Nah, jadi untuk cara mengatasi yang kedua itu bisa jadi tanaman itu kita kasih pupuk organik saja. Contohnya seperti kotoran hewan ya, sapi, kambing, ayam dan lain-lain sebagainya. Itu lebih bagus dibandingkan dengan pupuk kimia, teman-teman. Jadi kalau misalkan pupuk kimia, ada beberapa tanaman itu setelah kita melakukan pemberian pupuk itu dia mengalami kekuningan, kegosongan dan akhirnya mati. Nah, teman-teman, jadi yang sedang saya lakukan ini adalah pemeriksaan di musim hujan. Jadi seminggu ini hampir 1 bulan ya, bukan seminggu sih, hujan terus, teman-teman. Jadi setiap sore aku mengecek tanamanku itu ada saja yang mengalami pembusukan. Dan pembusukan akar ini terjadi itu bukan sehari 2 hari, teman-teman. Jadi memang sudah lama, hampir 2 minggu. Kalau untuk 2 minggu itu untuk daunnya itu masih aman, teman-teman. Tapi di 3 minggu 1 bulan itu bakal kelihatan daunnya itu bakal menguning, rontok dan mati. Jadi kalau memang benar-benar kita tidak melakukan pemeriksaan, misalkan kita tidak menekan ataupun tidak memegang bonggol adenium itu, kita tidak tahu bahwasanya dia itu mengalami pembusukan, teman-teman. Jadi tidak terlalu nampak tanda-tandanya itu di daun. Jadi enggak sama sekali. Jadi daunnya itu masih segar-segar saja, tapi pada saat kita memegang bonggolnya, loh kok sudah lembek. Nah, pada saat kita melakukan pembongkaran pot, nah memang dia sudah mati. Oke, sedikit lagi ya, aku pengen sharing lagi. Jadi untuk cara mengatasi adenium itu busuk akar, teman-teman, ini juga salah satu yang sering sangat terjadi. Jadi apabila kita terdapat adenium kita itu busuk dan masih bisa terselamatkan, yang pertama itu segera angkat dari pot. Jadi langkah pertama untuk mengatasi adenium yang busuk akar adalah dengan mengangkat atau mengeluarkan tanaman dari pot. Biarkan saja di luar 1 minggu, itu tidak apa-apa. Terus yang kedua, kalau misalkan pembusukannya itu sedikit, itu buang bagian yang busuk saja, dan selanjutnya buang akar yang busuk. Itu selanjutnya teman-teman bisa menanamnya kembali atau membiarkan beberapa hari di luaran pot. Terus yang ketiga, teman-teman bisa mengolesi luka dengan fungisida, dan ini juga sangat-sangat penting ya di poin ini ya. Jadi banyak sekali keuntungan pada saat kita melakukan pengolesan fungisida, teman-teman. Nah, jadi selain itu drainase. Kalau teman-teman tidak tahu drainase apa ya, itu lebih ke pot, teman-teman. Jadi tanaman adenium itu kan ada di dalam pot. Jadi potnya itu harus memiliki lubang drainase yang baik atau harus mempunyai lubang pembuangan air yang baik, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan di tanah itu nggak apa-apa ya, tapi kalau di dalam pot itu benar-benar drainasenya itu harus tepat, teman-teman. Karena pada saat kita melakukan penyiraman, jangan sampai dia itu tergenang, kalau bisa langsung keluar airnya. Jadi untuk adenium itu memang nggak boleh tergenang airnya, teman-teman. Jadi setelah kita melakukan penyiraman, itu benar-benar airnya itu harus keluar. Kalau misalkan tidak keluar, itu nggak lebih daripada 2 hari dia itu bisa terus busuk, teman-teman, akarnya. Cuman untuk pembusukannya sendiri itu bertahap. Jadi dimulai dari bawah batang. Kalau misalkan untuk daun itu nggak bakal kelihatan sama sekali. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini saja ya sedikit sharing aku pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang belum mampir. Mohon maaf, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.